Pernahkah Anda merasa hidup Anda berjalan tanpa arah, seperti terombang-ambing oleh arus tanpa kendali? Pernahkah Anda memandang orang-orang sukses di sekitar Anda dan bertanya-tanya, apa yang mereka miliki yang tidak saya miliki? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang Anda pikirkan. Disiplin pola pikir. Disiplin bukan hanya tentang menahan diri dari kebiasaan buruk atau tetap bekerja keras ketika semangat memudar. Disiplin adalah seni mengarahkan pikiran, tindakan, dan keyakinan Anda untuk mencapai apa yang benar-benar layak Anda dapatkan. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi bagaimana pola pikir disiplin dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan impian, mengatasi rintangan, dan menjalani hidup yang bermakna. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah peta jalan untuk membawa Anda ke kehidupan yang lebih baik, dimulai dari cara Anda berpikir. Bersiaplah, karena perjalanan transformasi ini dimulai sekarang. Bab 1. Pola pikir disiplin. Pola pikir disiplin adalah kekuatan yang diam-diam membentuk hidup Anda. Ini adalah landasan dari setiap pencapaian besar dan keberhasilan yang bertahan lama. Namun, seringkali kita salah memahami disiplin. Kita mengira itu adalah rantai yang mengikat kebebasan, padahal disiplin adalah kunci pembebasan sejati. Ketika Anda memiliki pola pikir disiplin, Anda tidak lagi menjadi tawanan impuls, kebiasaan buruk, atau rasa malas yang mengekang. Sebaliknya, Anda menjadi penguasa atas keputusan dan tindakan Anda sendiri. Fokus, tekad, dan komitmen adalah inti dari pola pikir ini. Fokus memberi Anda arah. Bayangkan sebuah kapal di tengah lautan luas. Tanpa kompas atau tujuan, kapal itu akan tersesat. Fokus adalah kompas Anda, yang memastikan setiap energi yang Anda keluarkan diarahkan pada tujuan Anda. Tekad adalah bahan bakar Anda. Tidak peduli seberapa besar badai yang menghadang, tekad akan membuat Anda terus maju. Dan komitmen? Itu adalah janji Anda pada diri sendiri, bahwa tidak ada yang akan menghentikan Anda, bahkan ketika godaan untuk menyerah begitu kuat. Namun, pola pikir disiplin bukan berarti hidup tanpa kesenangan atau menjalani hari-hari yang kaku. Sebaliknya, ini adalah seni menemukan kebahagiaan dalam upaya yang bermakna. Ketika Anda disiplin, Anda belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Anda merayakan setiap langkah kecil yang mendekatkan Anda pada impian, bahkan ketika langkah itu terasa sulit. Disiplin juga membantu Anda mengatasi rintangan yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tantangan akan datang, dan kegagalan mungkin terjadi. Tetapi dengan pola pikir disiplin, Anda tidak akan terhenti. Anda akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga. Ingatlah, pola pikir disiplin tidak muncul begitu saja. Ini adalah keterampilan yang perlu dilatih setiap hari. Mulailah dengan hal kecil, bangun pagi sedikit lebih awal, selesaikan tugas yang Anda tunda, atau katakan tidak pada distraksi yang tidak berarti. Dari kebiasaan kecil ini, pola pikir Anda akan mulai berubah, dan Anda akan merasakan bagaimana kekuatan disiplin membentuk hidup Anda menjadi lebih baik. Jadi, tanyakan pada diri sendiri hari ini, apa tujuan saya? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil untuk mendekatinya? Dengan pola pikir disiplin, tidak ada impian yang terlalu besar atau rintangan yang terlalu sulit. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk memulai, dan komitmen untuk tidak berhenti. Bab 2. Peran keyakinan. Keyakinan adalah fondasi di mana realitas Anda dibangun. Apa yang Anda yakini menentukan cara Anda melihat dunia, bagaimana Anda bereaksi terhadap tantangan, dan sejauh mana Anda berani bermimpi. Namun, seringkali kita tidak menyadari betapa kuatnya keyakinan ini. Kita membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh keraguan, ketakutan, atau keyakinan negatif yang mengerdilkan potensi kita. Tapi, bagaimana jika Anda bisa menggantinya dengan keyakinan yang memberdayakan? Bagaimana jika Anda percaya bahwa Anda mampu mencapai hal-hal besar, terlepas dari apapun yang dikatakan dunia? Bayangkan diri Anda berdiri di tepi jurang, dengan jembatan kecil yang tampaknya rapuh di depan Anda. Jika Anda percaya jembatan itu kuat, Anda akan melangkah maju tanpa ragu, menyeberangi jurang menuju tujuan Anda. Tapi jika Anda ragu, langkah Anda akan terhenti, bukan karena jembatan itu benar-benar rapuh,
tetapi karena keyakinan Anda mengatakan demikian, hidup bekerja dengan cara yang sama. Keyakinan Anda adalah fondasi yang menopang setiap langkah yang Anda ambil. Jika Anda percaya Anda bisa, maka dunia akan membuka peluang yang sebelumnya tampak tertutup. Namun keyakinan tidak hanya muncul begitu saja. Ini adalah sesuatu yang perlu Anda tanam, rawat, dan kuatkan setiap hari. Keyakinan tidak berarti Anda harus tahu bagaimana mencapai semua tujuan Anda. Kadang, keyakinan adalah keberanian untuk melangkah, meski jalannya belum sepenuhnya jelas. Keyakinan adalah mengetahui bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi hanya bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Untuk menumbuhkan keyakinan yang positif, mulailah dengan mengenali keyakinan negatif yang menghambat Anda. Apa saja pikiran-pikiran yang terus mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup kuat? Sadari bahwa itu hanyalah ilusi, suara kecil yang tidak memiliki kuasa, kecuali Anda membiarkannya. Ubah suara itu dengan afirmasi yang memberdayakan. Saya mampu, saya cukup, dan saya layak mendapatkan yang terbaik. Ingatlah bahwa keyakinan bukan hanya tentang apa yang Anda katakan pada diri sendiri, tetapi juga tentang apa yang Anda lakukan. Setiap kali Anda mengambil tindakan kecil yang mendekatkan Anda pada tujuan, Anda memperkuat keyakinan Anda bahwa Anda bisa. Setiap pencapaian kecil, betapapun tampaknya sepele, adalah bukti bahwa Anda sedang bergerak ke arah yang benar. Percayalah, dunia ini penuh dengan kemungkinan. Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan, lebih mampu dari yang Anda kira, dan lebih layak dari yang pernah Anda pikirkan. Keyakinan Anda adalah kunci untuk membuka pintu-pintu itu. Tugas Anda adalah menjaganya tetap hidup, meskipun ragu dan takut mencoba menyelinap masuk. Jadi, mulailah sekarang. Bangun keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa Anda layak mendapatkan yang terbaik. Dan saat Anda melangkah maju dengan keyakinan itu, lihatlah bagaimana hidup Anda mulai berubah. Keyakinan Anda akan menjadi jalan yang menuntun Anda menuju apa yang benar-benar Anda inginkan, dan apa yang benar-benar Anda layak dapatkan. Bab 3. Menyelaraskan tindakan dengan niat. Pernahkah Anda merasa ingin mengubah hidup, tetapi langkah-langkah yang Anda ambil terasa tidak mengarah kemana-mana? Itu seperti ingin mencapai puncak gunung, tetapi terus berjalan di jalur yang berlawanan. Ketidaksinkronan ini terjadi ketika tindakan Anda tidak selaras dengan niat Anda. Niat adalah energi awal yang mendorong Anda bermimpi, sementara tindakan adalah kendaraan yang membawa Anda mewujudkan mimpi itu. Tetapi jika kendaraan Anda salah arah, sekuat apapun Anda mencoba, Anda hanya akan menjauh dari tujuan. Menyelaraskan tindakan dengan niat berarti memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, selalu mengarah pada visi yang ingin Anda capai. Ini adalah proses penuh kesadaran, di mana Anda bertanya pada diri sendiri sebelum bertindak. Apakah ini benar-benar membawa saya lebih dekat ke tujuan saya, atau malah menjauhkan saya? Jawaban atas pertanyaan itu adalah kompas Anda. Tetapi menyelaraskan tindakan dengan niat bukan hanya soal membuat daftar tugas atau jadwal harian. Ini tentang membangun hubungan yang kuat antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Niat Anda adalah cerminan dari apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup, sementara tindakan Anda adalah manifestasi dari komitmen Anda untuk mencapainya. Ketika keduanya sejalan, Anda menciptakan aliran energi yang luar biasa. Semesta seolah-olah mendukung setiap langkah Anda. Untuk memulai, tetapkan niat Anda dengan jelas. Jangan hanya berkata, "Saya ingin sukses." Sebaliknya, tanyakan pada diri Anda, apa arti kesuksesan bagi saya? Mengapa itu penting? Tujuan yang jelas memberikan arah, seperti mercusuar yang memandu Anda di tengah gelapnya malam. Ketika niat Anda jelas, Anda dapat mulai merencanakan tindakan yang mendukungnya. Namun, jangan hanya berhenti pada perencanaan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang memiliki niat besar, tetapi tidak pernah melangkah. Tindakan, meskipun kecil, adalah yang membawa Anda maju. Anda tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Melangkahlah dengan apa yang Anda miliki sekarang. Kesempurnaan datang dari proses, bukan dari awal. Selarasnya tindakan dengan niat juga membutuhkan keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak relevan. Tidak semua peluang adalah peluang yang baik.
Tidak semua aktivitas membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Disiplin untuk melepaskan distraksi adalah bagian dari menyelaraskan diri dengan visi Anda. Selain itu, evaluasi perjalanan Anda secara berkala. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih berada di jalur yang benar? Apakah tindakan saya masih mencerminkan niat saya? Keselarasan bukanlah sesuatu yang terjadi sekali untuk selamanya. Itu adalah proses dinamis yang membutuhkan kesadaran dan penyesuaian terus-menerus. Ketika Anda menyelaraskan tindakan dengan niat, Anda akan merasakan kedamaian dan kepastian dalam perjalanan Anda. Anda tidak lagi merasa tersesat atau terombang-ambing oleh distraksi, karena setiap langkah Anda penuh dengan makna. Dan ketika Anda akhirnya mencapai tujuan Anda akan tahu bahwa itu bukan hanya keberuntungan. Itu adalah hasil dari niat yang tulus dan tindakan yang konsisten. Hari ini, tanyakan pada diri Anda, apakah tindakan saya mencerminkan niat saya? Jika belum, apa yang bisa saya ubah untuk kembali ke jalur yang benar? Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan berjalan tanpa arah. Ambil kendali, selaraskan, dan saksikan bagaimana mimpi-mimpi Anda mulai berubah menjadi kenyataan. Bab 4. Seni menguasai diri. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pelaut di tengah samudra. Ombak besar menghantam, badai datang tanpa peringatan, dan angin bertiup ke segala arah. Namun, dengan pegangan yang kuat pada kemudi, Anda tetap bisa mengarahkan kapal menuju tujuan Anda. Itulah seni menguasai diri, kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan penuh kendali, bahkan ketika dunia di sekitar Anda tampak kacau. Menguasai diri bukan hanya tentang menahan godaan sesaat atau menghindari gangguan. Ini adalah kemampuan untuk memegang kendali atas pikiran, emosi, dan tindakan Anda, sehingga Anda tetap berada di jalur menuju tujuan Anda. Penguasaan diri adalah seni yang membutuhkan latihan, tetapi hasilnya adalah kebebasan sejati. Kebebasan untuk tidak menjadi budak dari impuls atau keadaan eksternal. Godaan selalu ada di setiap sudut. Ini bisa berupa keinginan untuk menunda pekerjaan, menyerah pada rasa malas, atau mengikuti arus emosi negatif. Namun, setiap kali Anda menyerah pada godaan, Anda sebenarnya memberikan kekuatan Anda pada sesuatu di luar diri Anda. Sebaliknya, setiap kali Anda memilih untuk tetap teguh dan tidak tergoyahkan, Anda memperkuat otot penguasaan diri Anda. Namun, jangan salah paham. Menguasai diri bukan berarti menekan atau mengabaikan emosi Anda. Itu bukan tentang berpura-pura tidak merasakan apa-apa atau menghindari kenyataan. Penguasaan diri adalah tentang mengenali emosi Anda, tetapi tidak membiarkannya mengendalikan Anda. Ini adalah seni untuk berkata, "Saya merasakan ini, tetapi saya tidak akan membiarkannya mendikte tindakan saya." Bagaimana Anda mulai menguasai diri? Pertama, sadari bahwa ini adalah proses, bukan tujuan instan. Tidak ada yang lahir dengan penguasaan diri yang sempurna. Anda melatihnya setiap hari, melalui pilihan-pilihan kecil. Mulailah dengan menetapkan batas-batas yang jelas untuk diri Anda. Misalnya, jika Anda tahu bahwa menggulir media sosial selama berjam-jam mengganggu produktivitas Anda, buatlah komitmen untuk membatasi waktu Anda. Kedua, kenali pemicu Anda. Apa yang biasanya membuat Anda kehilangan kendali? Apakah itu rasa frustrasi, godaan, atau rasa tidak percaya diri? Ketika Anda mengetahui pemicu Anda dapat mempersiapkan strategi untuk menghadapinya. Latih diri Anda untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, beri diri Anda waktu untuk berpikir, lalu pilih respons yang sesuai dengan nilai dan tujuan Anda. Ketiga, fokuslah pada visi yang lebih besar. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda lebih mungkin untuk tetap teguh di tengah godaan. Ingatkan diri Anda mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Setiap kali Anda menahan godaan atau mengatasi tantangan, Anda mendekatkan diri pada tujuan besar Anda. Visualisasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk ini. Bayangkan diri Anda mencapai tujuan Anda, merasakan kegembiraan, kebanggaan, dan kepuasan yang datang dari keberhasilan. Selain itu, jangan lupa untuk memberi diri Anda ruang untuk belajar dan tumbuh. Anda mungkin gagal beberapa kali dalam perjalanan ini, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana Anda bangkit kembali. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Dengan setiap langkah kecil,
Anda semakin dekat dengan penguasaan diri sejati. Seni menguasai diri adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan pada diri Anda sendiri. Ketika Anda menguasai diri, Anda tidak lagi menjadi korban keadaan atau emosi. Anda menjadi penguasa hidup Anda sendiri yang memegang kendali penuh atas arah yang Anda ambil. Hari ini, tanyakan pada diri Anda, di mana saya bisa lebih menguasai diri? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil untuk menjadi lebih kuat dan lebih terfokus? Jadikan ini sebagai latihan harian Anda. Dengan penguasaan diri, Anda membuka pintu menuju potensi tak terbatas, menciptakan hidup yang Anda impikan, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Bab 5. Membentuk pola pikir disiplin. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa hidup seringkali terasa seperti medan perang antara apa yang kita tahu seharusnya kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan? Di satu sisi, ada tujuan besar yang ingin kita capai, kesehatan yang lebih baik, karier yang sukses, hubungan yang harmonis. Di sisi lain, ada godaan kecil yang selalu mencoba menarik perhatian kita, kemalasan, distraksi, dan kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Pola pikir disiplin adalah kunci untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, membentuk pola pikir disiplin tidak terjadi dalam semalam. Ini seperti membangun otot di gym. Anda harus melatihnya dengan tekun dan konsisten. Pola pikir ini adalah pondasi yang memungkinkan Anda bertindak dengan fokus, ketekunan, dan tujuan yang jelas, bahkan ketika tantangan muncul di sepanjang jalan. Langkah pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Langkah pertama dalam membentuk pola pikir disiplin adalah mengetahui apa yang Anda inginkan. Tujuan Anda adalah kompas yang akan menuntun Anda, memberikan arah yang pasti dalam setiap langkah. Namun, tujuan saja tidak cukup. Anda perlu merinci tujuan tersebut menjadi rencana konkret. Apa langkah kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk mendekati tujuan besar itu? Ketika tujuan Anda memiliki peta jalan yang jelas, pola pikir Anda akan lebih mudah diarahkan pada tindakan yang benar. Langkah kedua, bangun sistem keyakinan yang mendukung. Pola pikir disiplin tidak akan berkembang jika Anda terus-menerus meragukan diri sendiri. Keyakinan Anda adalah bahan bakar yang akan mendorong Anda maju, bahkan ketika jalan terasa sulit. Bangun keyakinan bahwa Anda mampu berubah, bahwa Anda layak mendapatkan kesuksesan, dan bahwa usaha Anda tidak akan sia-sia. Ucapkan afirmasi positif setiap hari, visualisasikan kesuksesan Anda, dan fokus pada potensi Anda, bukan kekurangan Anda. Langkah ketiga, latih penguasaan diri secara teratur. Penguasaan diri adalah inti dari pola pikir disiplin. Ini adalah kemampuan untuk menunda kesenangan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan. Latih penguasaan diri Anda dalam hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, tahan godaan untuk mengecek ponsel Anda selama bekerja, atau pilih makanan sehat meskipun Anda menginginkan junk food. Setiap kemenangan kecil ini akan memperkuat pola pikir disiplin Anda dan membangun momentum untuk tantangan yang lebih besar. Langkah keempat, jadikan disiplin sebagai kebiasaan. Disiplin sejati adalah kebiasaan, bukan keputusan sesaat. Anda tidak perlu selalu mengandalkan motivasi, karena motivasi itu seperti gelombang, kadang tinggi, kadang rendah. Kebiasaanlah yang akan menjaga Anda tetap berada di jalur, bahkan ketika Anda tidak merasa termotivasi. Identifikasi kebiasaan yang ingin Anda tanamkan, lalu praktikkan setiap hari dengan konsistensi. Mulailah dari yang kecil, seperti bangun lebih awal atau membaca 10 halaman buku setiap hari. Kebiasaan kecil ini akan berkembang menjadi pola hidup yang lebih besar dan lebih bermakna. Langkah kelima, rayakan kemajuan Anda. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan akhir, sehingga melupakan pencapaian kecil di sepanjang perjalanan. Pola pikir disiplin bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang bergerak maju satu langkah demi satu langkah. Rayakan setiap kemenangan kecil, sekecil apapun itu. Pengakuan terhadap progres Anda akan memperkuat motivasi dan membuat perjalanan Anda lebih menyenangkan. Membentuk pola pikir disiplin adalah perjalanan hidup, bukan sesuatu yang selesai dalam sehari. Akan ada hari-hari ketika Anda tergelincir, merasa lelah,
atau meragukan kemampuan Anda. Tetapi ingatlah, setiap kali Anda bangkit kembali, Anda menjadi lebih kuat. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan setiap kemenangan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa Anda berada di jalur yang benar. Hari ini, tanyakan pada diri Anda, apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil untuk melatih pola pikir disiplin saya? Bagaimana saya bisa mengarahkan diri saya lebih dekat ke tujuan saya? Jadikan setiap hari sebagai peluang untuk melatih disiplin Anda. Dengan pola pikir ini, Anda tidak hanya akan mencapai apa yang Anda impikan, tetapi juga menjadi versi terbaik dari diri Anda, kuat, fokus, dan tak tergoyahkan. Bab 6. Memprogram ulang pikiran bawah sadar. Bayangkan sebuah mesin raksasa yang bekerja tanpa henti di balik layar, mengatur cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Itulah pikiran bawah sadar Anda. Ia adalah penguasa senyap yang memengaruhi keputusan terbesar hingga kebiasaan terkecil dalam hidup Anda. Jika pikiran sadar adalah kapten kapal, maka pikiran bawah sadar adalah arus laut yang menentukan kemana kapal itu akan bergerak. Memahami kekuatan pikiran bawah sadar dan belajar memprogram ulangnya adalah langkah revolusioner dalam perjalanan Anda menuju disiplin dan kesuksesan. Mengapa pikiran bawah sadar begitu berpengaruh? Pikiran bawah sadar menyimpan semua keyakinan, pengalaman, dan kebiasaan Anda, baik yang memberdayakan maupun yang menghambat. Ia tidak memilah mana yang benar atau salah. Ia hanya menerima apa yang sering Anda pikirkan atau rasakan sebagai kebenaran. Jika Anda pernah merasa ragu dengan kemampuan Anda atau merasa tidak cukup baik, mungkin itu karena pikiran bawah sadar Anda telah diprogram untuk mempercayainya. Namun, kabar baiknya adalah, seperti komputer yang dapat di-restart, pikiran bawah sadar juga dapat diprogram ulang dengan input baru. Langkah pertama, kesadaran adalah kunci. Langkah awal untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar adalah menyadari apa yang sedang berjalan di dalamnya. Luangkan waktu untuk refleksi diri. Apa keyakinan yang secara tidak sadar memengaruhi keputusan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Anda pantas untuk sukses, atau ada keraguan yang membayangi Anda? Menyadari pola pikir negatif adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari belenggunya. Langkah kedua, afirmasi yang memberdayakan. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama ketika diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Afirmasi adalah alat sederhana, namun kuat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Mulailah dengan pernyataan positif seperti, "Saya adalah pribadi yang disiplin dan mampu mencapai tujuan saya." Atau, "Saya layak mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan." Ulangi afirmasi ini setiap pagi dan sebelum tidur, ketika pikiran bawah sadar Anda paling reseptif. Langkah ketiga, visualisasi dengan emosi. Visualisasi adalah cara lain untuk menghubungkan pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Bayangkan diri Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan, rasakan kebahagiaan, kepuasan, dan kebanggaan yang muncul. Semakin kuat emosi yang Anda sertakan, semakin dalam pesan itu tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Visualisasi bukan hanya tentang melihat gambaran, tetapi juga tentang merasakan pengalaman itu seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Langkah keempat, ubah kebiasaan kecil. Setiap tindakan kecil yang konsisten dapat membantu memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Misalnya, jika Anda ingin menjadi lebih disiplin, mulai dengan kebiasaan sederhana, seperti merapikan tempat tidur setiap pagi. Setiap kali Anda menyelesaikan tugas kecil, Anda mengirimkan pesan ke pikiran bawah sadar bahwa Anda adalah orang yang bertindak sesuai dengan niat Anda. Kebiasaan kecil ini akan menciptakan momentum menuju perubahan besar. Langkah kelima, teknik relaksasi dan hipnosis. Ketika pikiran Anda berada dalam keadaan santai, seperti saat meditasi atau mendengarkan musik yang menenangkan, pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka terhadap sugesti. Hipnosis adalah salah satu teknik yang dapat membantu Anda masuk ke dalam kondisi ini dan memberikan pesan positif langsung ke pikiran bawah sadar. Anda juga bisa mencoba meditasi terarah dengan fokus pada keyakinan atau tujuan tertentu yang ingin Anda tanamkan.
Langkah keenam, hapus keyakinan lama yang tidak mendukung. Pikiran bawah sadar Anda seperti taman. Jika Anda ingin menanam bunga baru, Anda harus mencabut gulma terlebih dahulu. Identifikasi keyakinan lama yang tidak mendukung Anda, seperti "saya tidak cukup kuat" atau "disiplin itu sulit". Gantikan keyakinan ini dengan pola pikir yang lebih memberdayakan. Ketika Anda berhasil menghapus keyakinan lama, Anda menciptakan ruang untuk pertumbuhan yang baru. Memprogram ulang pikiran bawah sadar adalah seni menciptakan masa depan yang Anda inginkan. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menanamkan pola pikir positif, menciptakan kebiasaan baru, dan memperkuat hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah cerita hidup Anda dengan mengubah narasi di dalam pikiran Anda. Pikiran bawah sadar Anda adalah sekutu terkuat Anda. Jadikan ia alat untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan tujuan, nilai, dan impian Anda. Mulailah hari ini dan biarkan perubahan itu mengalir dalam hidup Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bab 7. Menjalani hidup yang bermakna. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita sering terjebak dalam rutinitas tanpa henti, mengejar target dan ambisi yang tidak selalu membawa kebahagiaan sejati. Namun, jauh di dalam hati, ada panggilan yang lebih dalam, sebuah dorongan untuk menemukan makna dalam hidup kita. Menjalani hidup yang bermakna bukan sekadar tentang mencapai tujuan, tetapi tentang memahami mengapa kita melangkah ke arah tertentu, dan bagaimana setiap langkah itu berkontribusi pada kebahagiaan, kepuasan, dan tujuan yang lebih besar. Hidup tanpa makna adalah seperti kapal tanpa arah, terapung di tengah samudera tanpa tujuan. Sebaliknya, hidup yang bermakna memberi Anda panduan. Ini adalah alasan Anda bangun setiap pagi dengan semangat, bahkan saat menghadapi tantangan. Makna memberikan Anda rasa bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki tujuan yang lebih besar. Ia mengubah pekerjaan menjadi panggilan, tantangan menjadi peluang, dan keberhasilan menjadi warisan yang berharga. Makna hidup tidak selalu ditemukan di luar diri kita, dalam pencapaian, harta benda, atau pengakuan orang lain. Sebaliknya, makna sejati sering muncul dari dalam, dari pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti, apa yang membuat saya merasa hidup? Apa yang saya ingin tinggalkan di dunia ini? Luangkan waktu untuk merenung dan mendengarkan suara hati Anda. Apakah Anda merasa terpanggil untuk membantu orang lain, mengejar passion, atau hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Anda pegang teguh? Hidup yang bermakna seringkali melibatkan tindakan memberi. Saat Anda membantu orang lain, berbagi pengetahuan, atau memberikan waktu dan perhatian Anda merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memberi tidak selalu harus besar, bahkan tindakan kecil, seperti mendengarkan dengan tulus atau memberikan senyuman kepada seseorang, dapat membawa dampak besar. Memberi adalah cara untuk menyadari bahwa makna hidup kita seringkali terhubung dengan bagaimana kita berkontribusi kepada orang lain. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat ketika kita merasa terpuruk, kehilangan arah, atau bahkan meragukan tujuan kita. Namun, disinilah makna seringkali ditemukan, di tengah perjuangan. Tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memperkuat karakter. Ketika Anda mampu melihat makna di balik setiap rintangan, Anda tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana. Setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membawa Anda lebih dekat pada pemahaman tentang hidup yang bermakna. Makna tidak selalu ditemukan dalam momen besar atau perubahan besar. Ia juga hadir dalam momen-momen kecil, secangkir kopi di pagi hari, percakapan hangat dengan orang tercinta, atau rasa syukur atas udara yang Anda hirup. Belajar untuk menemukan makna dalam rutinitas sehari-hari adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Ketika Anda mulai menghargai hal-hal kecil, hidup Anda terasa lebih kaya dan penuh warna. Hidup yang bermakna tidak hanya tentang menemukan makna, tetapi juga tentang mewujudkannya. Ini berarti hidup selaras dengan nilai-nilai Anda, membuat keputusan yang mendukung tujuan jangka panjang Anda, dan menciptakan dampak positif bagi dunia di sekitar Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan saya hari ini membawa saya lebih dekat pada hidup yang saya inginkan?
Hidup yang bermakna adalah tentang keseimbangan antara apa yang Anda terima dan apa yang Anda berikan, antara ambisi pribadi dan kontribusi sosial. Ketika Anda menemukan makna dalam hidup Anda, segala sesuatu terasa lebih berharga. Setiap tantangan menjadi kesempatan, setiap momen menjadi pelajaran, dan setiap hubungan menjadi karunia. Hidup yang bermakna adalah tentang memilih untuk hadir sepenuhnya, mencintai tanpa syarat, dan berkontribusi dengan tulus. Hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat hidup saya bermakna? Temukan jawabannya dalam hati Anda, dan jadikan itu kompas dalam perjalanan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menjalani hidup yang bukan hanya sekadar ada, tetapi benar-benar berarti. Hidup yang akan meninggalkan jejak abadi, baik bagi diri Anda sendiri maupun bagi dunia di sekitar Anda. Bab 8. Kesimpulan. Setiap perjalanan memiliki akhir, tetapi akhir bukanlah tujuan melainkan awal dari babak baru. Saat Anda merenungkan semua yang telah Anda pelajari tentang disiplin, pola pikir, dan menjalani hidup yang bermakna, Anda mungkin menyadari satu kebenaran mendasar. Hidup yang luar biasa dibangun dari serangkaian pilihan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Disiplin adalah pondasi di mana impian Anda berdiri tegak. Ia bukanlah penjara yang mengurung kebebasan Anda, melainkan jembatan menuju kebebasan sejati, kebebasan untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Ketika Anda memilih untuk berdisiplin, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk melawan distraksi, mengatasi rintangan, dan tetap berjalan meskipun jalan terasa berat. Disiplin adalah seni memilih apa yang paling Anda inginkan di masa depan, daripada apa yang terasa nyaman saat ini. Pola pikir disiplin bukan hanya alat untuk mencapai tujuan, itu adalah cara hidup. Ia mengubah cara Anda melihat dunia, dari perspektif kelangkaan menjadi kelimpahan, dari ketakutan menjadi keberanian. Pola pikir ini memberi Anda kekuatan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang, setiap kegagalan sebagai pelajaran, dan setiap kemenangan sebagai langkah menuju tujuan yang lebih besar. Ketika Anda menyelaraskan pola pikir disiplin dengan kekuatan pikiran bawah sadar, Anda membuka pintu menuju potensi yang tak terbatas. Pikiran bawah sadar Anda adalah pelukis kehidupan Anda, dan setiap pikiran, keyakinan, dan tindakan Anda adalah kuas yang digunakan untuk menciptakan lukisan itu. Dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar, Anda membebaskan diri dari belenggu keyakinan yang membatasi dan memberi ruang bagi visi yang lebih besar. Pada akhirnya, apa yang benar-benar membuat hidup berharga adalah makna yang Anda berikan pada setiap momen. Ketika Anda hidup dengan kesadaran penuh, setiap langkah Anda menjadi berarti. Anda tidak lagi terjebak dalam rutinitas tanpa arah, tetapi bergerak dengan tujuan yang jelas. Hidup yang bermakna adalah tentang menciptakan dampak positif, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan menjalani setiap hari dengan hati yang penuh syukur. Disiplin bukanlah sesuatu yang Anda capai sekali dan selesai. Itu adalah perjalanan seumur hidup. Ada hari-hari ketika Anda mungkin merasa lelah, tergoda untuk menyerah, atau meragukan kemampuan Anda. Namun ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju disiplin membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik diri Anda. Tidak ada perjalanan yang sempurna, tetapi setiap usaha Anda adalah bukti keberanian Anda untuk terus mencoba. Dengan semua yang telah Anda pelajari, Anda sekarang memiliki alat untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar layak Anda dapatkan. Anda adalah arsitek yang merancang visi hidup Anda, dan disiplin adalah alat yang membantu Anda membangun fondasi yang kokoh. Keyakinan Anda adalah bahan bakar, tindakan Anda adalah langkah, dan makna yang Anda temukan di setiap momen adalah hadiah terbesar. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang hidup dengan disiplin, makna, dan tujuan. Jadilah salah satu dari mereka. Hidup dengan cara ini tidak hanya akan membawa kebahagiaan bagi diri Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anda memiliki kekuatan untuk menjadi cahaya di dunia ini, memberikan harapan, dan menunjukkan bahwa dengan pola pikir yang tepat, apapun mungkin dicapai. Dan ingatlah, hidup yang luar biasa bukanlah hadiah yang diberikan kepada Anda. Itu adalah mahakarya yang Anda ciptakan sendiri. Dengan disiplin sebagai kuas Anda, dan pola pikir yang teguh sebagai kanvas Anda, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai.
Jadi, melangkahlah ke dunia ini dengan penuh keyakinan dan tunjukkan kepada dunia siapa Anda sebenarnya. Seseorang yang berani bermimpi, berdisiplin, dan menjalani hidup dengan makna yang mendalam. Bab 9. Ajakan untuk bertindak. Semua pengetahuan yang telah Anda peroleh akan kehilangan kekuatannya jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Hidup yang bermakna, penuh disiplin, dan sejajar dengan tujuan Anda adalah hidup yang dibangun dari keberanian untuk bertindak. Ini adalah panggilan terakhir untuk Anda. Mulailah sekarang. Tidak ada hari esok yang lebih sempurna dari hari ini, dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menunda kehidupan yang layak Anda jalani. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah menetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, hidup Anda seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh angin tanpa arah yang pasti. Bayangkan dengan jelas apa yang Anda inginkan, rasakan emosi saat Anda mencapainya, dan tuliskan semua itu sebagai janji kepada diri Anda sendiri. Tuliskan dengan kata-kata yang menggugah hati Anda, karena tujuan yang ditulis dengan penuh emosi memiliki kekuatan untuk menyalakan semangat dalam diri Anda. Tujuan tanpa rencana hanyalah angan-angan. Buat rencana yang konkret dan terukur. Pecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat Anda kerjakan setiap hari. Jadikan setiap langkah sebagai kemenangan kecil yang mendekatkan Anda ke garis akhir. Rencana Anda adalah peta jalan, tetapi perjalanan sejati dimulai dengan langkah pertama. Ambillah langkah itu hari ini, tak peduli seberapa kecil, karena itu adalah simbol keberanian Anda untuk memulai. Tanpa tindakan, semua visi, keyakinan, dan niat hanya akan tetap menjadi impian di angan-angan. Tindakan adalah energi yang mengubah ide menjadi kenyataan. Tidak peduli seberapa kecil langkah Anda, yang penting adalah Anda bergerak maju. Ada kekuatan luar biasa dalam tindakan yang konsisten. Tindakan Anda menciptakan momentum, dan momentum ini akan membawa Anda melampaui batasan yang sebelumnya terasa tak terjangkau. Saat Anda melangkah, tantangan akan datang. Keraguan akan membisikkan bahwa Anda tidak cukup kuat, dan kegagalan mungkin mencoba menghentikan Anda. Tetapi inilah saatnya keyakinan Anda menjadi jangkar. Bangun sistem keyakinan yang memberdayakan diri Anda. Ingatkan diri Anda setiap hari bahwa Anda mampu, bahwa Anda layak, dan bahwa segala sesuatu yang Anda inginkan berada dalam jangkauan Anda jika Anda berkomitmen untuk mencapainya. Penguasaan diri adalah fondasi dari setiap tindakan yang sukses. Latihlah kemampuan ini seperti seorang atlet melatih tubuhnya. Setiap kali Anda menahan godaan untuk menyerah atau memilih jalan pintas, Anda memperkuat otot disiplin Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi lebih baik dari diri Anda kemarin. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, dan setiap godaan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan. Ini tentang perjalanan yang Anda nikmati sepanjang jalan. Hidup dengan tujuan yang jelas berarti setiap langkah Anda memiliki arti. Setiap tindakan, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda idamkan. Ketika Anda hidup dengan tujuan, bahkan momen-momen kecil menjadi penuh makna, dan Anda menemukan kebahagiaan dalam proses itu sendiri. Ini adalah momen Anda. Dunia ini menunggu versi terbaik dari Anda untuk muncul dan bersinar. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk Anda. Ini adalah tugas Anda, tanggung jawab Anda, dan kehormatan Anda. Ambil satu langkah hari ini. Tulis tujuan Anda, buat rencana Anda, ambil tindakan pertama Anda. Mulailah perjalanan ini dengan keyakinan bahwa Anda memiliki segala yang Anda butuhkan untuk berhasil. Ingat, hidup yang Anda inginkan tidak akan datang dengan sendirinya. Anda harus menciptakannya. Jadilah pencipta takdir Anda, arsitek kehidupan Anda, dan pelukis dari masa depan Anda sendiri. Dan ketika Anda melangkah dengan keyakinan, disiplin, dan tujuan, Anda akan menemukan bahwa bukan hanya tujuan yang berubah. Diri Anda pun akan berkembang menjadi versi terbaik yang pernah ada. Langkah Anda berikutnya adalah langkah menuju kehidupan yang luar biasa. Mulailah sekarang. Dunia ini membutuhkan Anda, dan Anda layak untuk mencapai semua yang Anda impikan.